warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Maslahit Nur Aini, NIM 2019008218. Saya sendiri dari kelas 36 manajemen. Saya akan menyampaikan pendapat saya tentang dibukanya kembali sekolah tatap muka di tahun 2021. Kalau saya sendiri kurang setuju ya dengan dibukanya kembali sekolah tatap muka ini di tahun 2021. Mengapa? Bisa dilihat sendiri ya, di Indonesia ini yang terkena COVID bukannya semakin sedikit, tapi malah semakin banyak. Dan kalau menurut saya dengan dibukanya sekolah tatap muka di tahun 2021 ini akan memicu gelombang kedua COVID ini dan akan memperburuk, dan perekonomian juga akan menurun ya otomatis. Pemerintah negara gitu kan harus menyediakan fasilitas kesehatan buat yang terkena COVID, dan harus menyediakan mungkin ya rumah sakit, bangunan buat mengisolasi warganya yang terkena COVID. Sudah bisa kita lihat di banyak rumah sakit untuk tempat buat mengisolasi yang terkena COVID sudah banyak yang penuh ya. Mau tidak mau harus mendirikan bangunan maupun rumah sakit baru untuk yang terkena COVID ini sendiri. Kalau warganya itu hanya diisolasi di rumah mandiri gitu, kita kan tidak tahu dia mengisolasi seriusan apa enggak kan ya. Mungkin dia bilangnya mengisolasi diri di rumah, tapi dia malah keluar dan itu akan berbahaya juga ya buat yang berinteraksi dengan dia. Itu enggak baik, mungkin akan menularkan COVID kepada orang, dan orang yang ditulari akan menularkannya kembali ke orang-orang. Dan juga dengan dibukanya sekolah tatap muka di tahun 2021, mungkin sekolah harus menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, harus menyediakan hand sanitizer, cuci tangan, masker, dan termometer buat mengecek suhunya. Dan itu juga akan mengeluarkan biaya buat memenuhi itu semua ya. Dan kalau menurut saya ya, kalau mahasiswi gitu nggak dites rapid, sama saja dong. Kita kan nggak tahu siapa yang terkena COVID, siapa yang enggak. Bisa saja teman sekelas kita ada yang terkena, tapi kita nggak tahu, dan mungkin kita bisa tertular, dan itu akan memperburuk suasana ya. Bukannya malah baik, tapi malah semakin buruk. Sudah perekonomian semakin menurun, COVID semakin banyak, itu bahkan buat nggak bagus sih. Banyak juga orang tua dari siswa-siswi ini yang belum setuju dengan dibukanya kembali sekolah tatap muka. Mengapa? Karena mereka masih khawatir dengan anak mereka. Kan kalau anak-anak gitu ya, kalau mahasiswa-mahasiswi ya mungkin masih bisa lah social distancing mereka. Kalau anak-anak, mereka kan masih main bergerombol, kemana-mana bergerombol, dan mungkin sulit buat menerapkan social distancing sendiri buat anak-anak SD maupun TK. Dan juga mungkin kita kalau seharian memakai masker kan juga enggak betah ya, gerah. Tapi kan kalau kita hanya buka tutup, itu juga enggak baik. Sama saja dong, kita buka tapi ya itu, kalau saya sendiri kurang setuju ya. Dan mungkin ya kalau menurut saya yang anak-anak SD, TK, mereka kan mungkin sering lupa gitu kan buat tutup maskernya. Jadi mereka mungkin akan membuka dan dia lupa kalau mereka memakai masker, dan gerah juga. Jadi saya kurang setuju dengan kebijakan ini. Kemudian yang kedua, kebijakan ekspor benih lobster. Kebijakan ini saya juga kurang setuju ya.
Karena kan kalau kita mengekspor benih lobster, nanti benih lobster sendiri di negara kita akan semakin berkurang, semakin sedikit. Dan itu kan nanti kalau kita di negara sendiri membudidayakannya kurang baik, kita mungkin akan lobsternya akan lama-lama habis. Dan buat lobster yang kualitas baik di negara kita sendiri akan menurun karena kita sudah mengekspor benih-benih lobster kita sendiri ke luar negeri. Dan jika kita mengalami ini, kita harus mengekspor dan di sini kurang, kita mungkin akan mengalami kebangkrutan. Dan perusahaan-perusahaan maupun pembudidaya lobster akan mengalami kebangkrutan. Dan itu tidak baik bagi perekonomian. Dan juga kalau kita ekspor mungkin juga akan menimbulkan oligarki yang mungkin akan menimbulkan monopoli perdagangan yang akhirnya cuman adanya korupsi. Dan kalau adanya korupsi, itu juga perekonomian juga akan menurun karena pemerintah, ya bukan pemerintah juga, mungkin bisa pengusahanya atau siapanya melakukan korupsi. Kan kita kan nggak tahu